Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya dimanapun berada, saya doakan semoga keluarganya sakinah mawadah warohmah, dilancarkan, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Saudara-saudaraku dimanapun berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya eh, orang-orang Uzbekistan, terima kasih sudah mendukung video-video saya. Hampir 50% penontonnya orang Uzbekistan ya. Tapi banyak yang tidak komen. Tapi di analitik yaitu mayoritas dari sana ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas supportnya. Juga dari Malaysia, dari Taiwan juga, dari Korea Selatan, dari Hong Kong, dari Brunei, dari Singapura, dari Mesir ya. Mesir ini juga banyak, dari Mesir, dari Maroko, Dubai itu ya juga banyak ya, dari Dubai, dari Pakistan. Dulu Presiden Soekarno ini mendukung penuh kemerdekaan Pakistan ya. Juga dari Swedia, Rusia, Ukraina, terus Filipina, Laos, Vietnam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih yang besar-besarnya ya. Itu tadi sapa-sapa saya, teman-teman yang ada di belahan seluruh dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah mensupport video-video saya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini hari Minggu malam Minggu waktu Indonesia, waktu Taiwan ya. Kayaknya sama, hanya selisih 1 jam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam Minggu ini malam Minggu yang asik untuk berkumpul, yaitu weekend ya. Weekend, hari libur ya, hari libur. Tapi sayang ini hujan ya, hujan di Taiwan, lagi hujan. Jadi liburnya ini di kamar saja. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah tinggalkan sholat dan sholawat ya. Kalau bisa sih malam itu sehabis sholat isya terus dilanjutkan sholat witir 3 rakaat saja, terus tidur. Kalau bisa bangun sholat tahajud, sholat hajat, itu akan mempermudah ya hajat-hajat kita. Sebenarnya juga bukan hajat-hajat sih ya, tapi juga kita itu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya simpulkan ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dekat dengan diri kita, tapi diri kita belum tentu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di sini saya perjelas, Allah Subhanahu wa taala sangat dekat kepada kita. Ya, sangat dekat. Tapi diri kita belum tentu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya ini. Nah, kita harus memahami kata-kata ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat kepada diri kita. Tapi diri kita belum tentu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dapat kita simpulkan, kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Melalui puasa, melalui sholawat yang dizikirkan ya. Sholawat yang dizikirkan, bukan sholawat yang dinyanyikan ya. Kalau sholawat yang dinyanyikan itu seperti pujian lah, kan beramai-ramai. Kalau sholawat yang dizikirkan itu dulu kita pernah ya, sekitar 8 orang itu ya, 8 orang, yaitu 1000 ya, cuma 1000 kali ya. Tapi ya ada yang sudah rampung, ada yang 10 menit lagi rampung, ada yang 20 menit lagi rampung. Jadi beda-beda ya, kalau orang itu kecepatannya beda-beda. Kalau zikirnya bersama-sama tapi sendiri-sendiri ya. Kalau dinyanyikan memang itu syiar ya. Kalau dinyanyikan syiar supaya umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu mencintai sholawat, mencintai Nabi dengan sholawat ya. Saudara-saudaraku dimanapun berada, sholawat itu paling mudah ya. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholawat itu yang paling mudah ya. Beda dengan pemahaman lain, itu memang harus ekstra ya, harus ekstra. Tapi kalau melalui jalur sholawat ini memang paling mudah, menurut saya paling mudah ya. Karena kalau melalui jalur-jalur yang lain itu ya berat ya, apalagi wirid-wiridnya para kanjeng sunan ya. Para kanjeng sunan itu memang wiridnya banyak-banyak ya, banyak-banyak, puasanya juga banyak, pengamalan-pengamalan yang sangat ekstra ya, harus ekstra, harus keyakinannya harus kuat ya, keyakinannya harus kuat. Karena kalau tidak kuat ya kita akan seperti apa ya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada, setelah kasus Vina kemarin ya, itu di Lampung juga terjadi kasus yang seperti Vina itu ya. Tapi saya belum tanya ya. Kemarin itu teman saya di WA ngupload bikin story di Lampung juga terjadi kasus seperti Vina. Itu fotonya itu perempuan tergeletak, sepertinya seperti terbunuh ya. Orangnya cantik sih ya. Sekarang lagi zamannya pembunuhan ya. Tapi saudara-saudaraku, saya katakan ya, sekarang itu zamannya hukum canggih. Anda
sehebat-hebatnya Anda untuk lari dari hukum itu sulit ya. Ketika Anda tidak mendapatkan hukuman di dunia, Anda akan mendapatkan hukuman di akhirat lebih menyakitkan ya. Jadi tolonglah jangan menjadi manusia yang sadis-sadis ya. Jadilah manusia yang baik, yang tidak ingin menyakiti orang, tidak ingin membunuh orang ya. Apalagi kaum wanita ya. Kaum wanita itu seharusnya dilindungi ya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu istiqomah di dalam bersolawat ya. Ini lagi membaca WA teman saya ya. Sangat disayangkan sekali ya sekarang ini. Apa ya? Begitu mudahnya seseorang menghabisi seseorang ya. Sangat disayangkan. Sepertinya kita seperti kembali ke zaman jahiliyah ya. Kenapa sih? Kenapa? Ini yang sangat miris ya, yang sangat miris. Sepertinya sekarang itu pengeroyokan, tawuran itu semakin merajalela ya. Kenapa seperti ini? Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayolah kita kembali lagi ke ajaran leluhur kita. Maksudnya bukan murtad ya, tapi kita mempelajari budi pekerti leluhur kita ya, bahwa manusia itu harus seperti padi ya. Jadi semakin dewasa semakin menunduk, semakin berisi semakin menunduk ya. Ilmu padi ini memang harus diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Insya Allah ketika ilmu padi itu diterapkan di anak-anak kita, di keluarga kita, di lingkungan kita, pastinya akan saling menghormati, saling menyayangi, saling mengasihi. Ilmu padi ini memang harus kita terapkan supaya kita menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang penuh dengan rasa syukur ya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus penuh dengan pengertiannya bahwa hidup itu memang susah ya, apalagi di channel YouTube Bosman ya, bahwa seluruh dunia itu sedang dilanda hutang ya, hutang dunia dan aset di dunia itu ternyata lebih besar hutangnya daripada asetnya. Itu seluruh dunia ya, sudah dikalkulasi. Jadi sebenarnya hutang itu juga menjadi pemutus
pemutus hubungan yang paling tajam ya. Pemutus hubungan paling tajam adalah hutang. Ya, di sini yang mempunyai pernah berurusan hutang piutang terputus hubungannya, komen di kolom komentar. Ya, pasti itu pernah terjadi lah. Kalau seseorang pasti pernah terjadi gara-gara hutang terputus saudaranya, terputus temannya, terputus apapun lah itu ya. Jadi sebisa mungkin jangan pernah berhutang ya. Saudara-saudaraku, terima kasih sudah menonton video saya. Ucapan-ucapan yang saya yang jelek tinggalkan, yang bagus dipakai. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.